Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bilang bahwa dia itu profesor doktor ya. Dia mendengar bahwa ada seorang wali ya pasnya itu di Pekalongan, tapi beliau sudah wafat sudah puluhan tahun yang lalu. Bahwa wali itu viral punya kekeramatan bisa mendatangkan uang atau punya sholawat yang sholawat itu kalau dibaca bisa lancar rezekinya. Sholawat fulus kata orang, sholawat fulus. Nah, profesor dokter ini nggak percaya. Dia bilangnya, saya ini ya percaya dengan mukjizat, saya percaya dengan karamat, tapi nggak sampai segitu kata profesor dokter ini ya. Tapi dia tidak menampilkan landasannya atau dalilnya. Nggak sampai segitu itu bagaimana? Nah, sebab dia itu AN itu asal ngomong, ya, tanpa dasar. Saya bacakan ya, bahwa anna kullama jaza ayyakuna mujizatan lin nabi yajuzu ayyakuna karamatan lil wali. Artinya segala keajaiban yang bisa jadi menjadi mukjizat seorang nabi itu dimungkinkan juga menjadi kekaramatannya wali. Nah, misalnya ya, menghidupkan orang mati itu kan mukjizat Nabi Isa. Itu bisa. Wali menghidupkan orang mati, ya, walaupun semuanya itu dari izin Allah. Sebab yang Nabi punya mukjizat macam-macam seperti itu, iya dari kuasa Allah, dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahli sunnah wal jamaah begitu ya. Jadi tidak akan ada orang mengatakan mustahil, ini khurafat, ini takhayul. Gak mungkin, sebab sudah punya keyakinan bahwa semua itu adalah kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan menjelaskan bahwa rumusnya atau kaidahnya seperti tadi itu. Segala hal-hal yang ajaib, hal-hal yang ajaib yang bisa menjadi mukjizat Nabi, itu juga hal tersebut bisa menjadi kekaramatannya para wali. Contohnya itu menghidupkan orang mati, itu kan hanya Nabi Isa. Yang kita dengar hanya Nabi Isa untuk para nabi. Tapi sebenarnya para wali banyak juga yang menghidupkan orang mati. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayam yang sudah dimakan, yang sudah habis, tinggal tulangnya saja, itu dikumpulkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tulang-tulang itu kemudian beliau bilang, Qumi ya dajjajah biidznillah. Ayam, berdirilah kamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini berisi daging dan bulu lagi. Itu kan binatang. Manusia banyak juga. Imam Badruddin ya Al-Fariqi pernah ada kejadian dari rumah beliau yang lantai 2 itu ada anak kecil jatuh kemudian mati. Kemudian Badruddin berdoa kepada Allah agar dihidupkan lagi, hidup lagi. Dan masih banyak contoh-contoh para wali yang menghidupkan orang mati itu. Apalagi sekedar mendatangkan uang seperti Habib di Pekalongan itu. Jadi maklum, profesor dokter ini karena memang membenci habaib, tidak percaya dengan Habib itu sebagai turunan Rasulullah, ngomongnya seenaknya. Padahal dia itu hanya pakar hukum tata negara, bukan pakar agama. Tapi masih banyak orang yang mantap dengan dia, sebab omongannya enak.
omongannya enak walaupun dia gagal 2 periode jadi menteri di era Jokowi, dia gagal. Sebab apa? Gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena nggak ada prestasi apa-apa. Makan ada KIP 1, KIP 2, KIP 3 apa macam-macam KIP itu pulau atau laut dijual ke Cina. Ya. Dia bilang bahwa nggak bisa Indonesia menjadi negara Islam. Ternyata lebih parah dari itu, yaitu laut dijual ke Cina. Dia diam saja, pelunga-pelungu saja, tak ada pembelaan protes sama sekali. Bahkan agak membela PKI dia. Jadi para teman-teman sekalian, kita harus ikut para ulama. Bukan hukum tata negara, ahli hukum tata negara, tapi ikut para ulama ya, kemukjizatan yang mungkin menjadi kekeramatannya para wali itu bisa mungkin juga terjadi pada wali, sebab wali itu bukan dari kemampuannya mereka sendiri, bukan dari kesaktiannya mereka sendiri, tetapi karena mereka itu dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, sehingga doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja parameternya. Jadi orang bilang ini khurafat, ini takhayyul, enggak bisa, enggak mau mendefinisikan apa itu batasan atau definisi takhayyul, definisi khurafat apa, enggak tahu, enggak bisa dia, sebab dia hanya berdasarkan hasil sekolah umum, pelajaran sekuler, kuliah yang sekuler, di debat juga agak berani dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.